Komentator Hadi Gunawan ragu kalau itu adalah gol. Yaman yang meninggalkan satu pemain di belakang memudahkan Fadli Alberto hingga lolos dari perangkap offside sehingga bisa mencocor umpan dari Zahabi Goli. Gol itu membuat anak asuh Nova Arianto menggandakan keunggulan atas Yaman. Gol Fadli Alberto tersebut turut membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Sukacita pun bergemuruh di Pangeran Abdullah Al Faisal maupun di media sosial. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 tanpa jalur tuan rumah. Iya, bukan tuan rumah ya. Di tengah kebahagiaan itu terselip kisah inspiratif yang datang dari sang pencetak gol Fadli Alberto. Demi sampai di titik ini, pemain blasteran Papua Jawa itu harus melalui petualangan yang penuh kerikil. Perjalanan yang dimulai dari tidur di sebuah gubuk kecil. Bagaimana Fadli Alberto berjuang dari gubuk kecil hingga membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kisah menjadikan dari salah satu pemain timnas U17 kita, Lur, yaitu pemain yang sedang jadi sorotan di dunia bahkan di dalam negeri sekarang, yaitu Fadli Alberto, yang bercerita tentang pernah tidur di gubuk reot sampai sekarang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Gimana cerita dan kelanjutannya? Langsung saja kita cek video sama-sama, Lur. Check it out. Baca namanya saja, kita pasti akan berpikir kalau Fadli Alberto Hengga adalah orang Timur. Itu benar, meski tak sepenuhnya benar. Alberto memang lahir di Papua, tepatnya di kota Timika pada 22 Juni 2008. Ia merupakan anak pertama dari pasangan John Cliff Hengga, pria asal Timika, dan Piana, perempuan yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Papua ya. Sebelum benar-benar mengenal Timika, ibunya membawa Alberto ke kampung halamannya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tepat ketika Alberto baru menginjak usia 3 tahun. Alberto pindah dari Timika ke sebuah desa bernama Banjarsari di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ia pun hidup dan dibesarkan di desa dengan 7.000 lebih jiwa itu. Alberto pun tumbuh dengan kultur, budaya, tradisi, dan bahasa Jawa Timuran. Meski tampangnya bernuansa bumi cendrawasih, tapi Alberto merupakan penutur bahasa Jawa. Bahkan hingga saat ini, selain bahasa Indonesia, Alberto hanya bisa berbahasa Jawa. Ia sama sekali tak bisa berbahasa Papua. Selama berdomisili di Bojonegoro, Alberto bersama ibu dan satu adik perempuannya tinggal di sebuah rumah kecil. Saking kecilnya, daripada menyebutnya rumah, tempat tinggal Alberto lebih pas disebut gubuk. Bayangkan, ukurannya saja hanya 4 kali 8 meter. Bangunan itu dibangun dengan papan kayu, beralas tanah dan atapnya menggunakan seng. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik perhutani. Dilihat dari depan, rumah Alberto tampak seperti warung kopi. Karena tinggal di lahan milik perhutani, keluarga Alberto mesti membayar sewa. Dan walau mengeluarkan ongkos sewa, masih harus bersiap andai digusur. Pemilik lahan bisa menggusur bangunan itu kapan saja. Hidup melarat tak lantas melenyapkan impian, cita-cita, keinginan, hasrat setiap anak. Begitu pula Alberto. Hanya saja ada anak yang punya privilege sehingga mungkin tak perlu bekerja terlalu keras. Tapi Alberto jelas mesti bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Asa dan tekad yang bulat wajib dimiliki. Dan itu yang menjadi bahan bakar dalam diri Alberto. Semangat. Sama seperti anak-anak seusianya, Alberto juga menempuh pendidikan formal. Ia bersekolah di TK Putra Bakti Desa Banjarsari. Setelah lulus tahun 2015, Alberto melanjutkan sekolah ke SD Negeri Banjarsari 1 dan lulus tahun 2021. Alberto. Itulah kisah dari seorang Fadli Alberto, Lur ya, yang punya keturunan antara orang Papua dan juga Jawa. Dia sangatlah luar biasa kehidupannya, yang dari tinggal di gubuk reot sampai sekarang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kita harus terima kasih banget sama Fadli Alberto, Lur ya. Kita harus namanya gimana ya, ngasih apresiasi banget kepada Fadli Alberto yang terus bertahan dan juga
dengan semangat juangnya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dan juga final di Piala Asia. Dengan permainannya yang ciamik dan juga gol-gol indah yang diciptakannya, sekarang menjadi sorotan dunia. Mudah-mudahan Fadly Alberto sehat selalu dan juga semangat terus ya mempertahankan karirnya hingga ke timnas Indonesia senior loh. Dan itu akan menjadikan sebuah keuntungan untuk Fadly Alberto yang akan dikenal dunia. Mudah-mudahan Fadly Alberto menjadi seorang pesepak bola yang terkenal dan juga mempunyai bayaran yang sangat tinggi di sepak bola ini lor ya. Kita doakan saja. Kita lanjut lor. Lalu keterima di SMP Negeri 5 Bojonegoro usai menuntaskan pendidikan tingkat menengah pertama pada 2023. Alberto melanjutkan pendidikan di SMK Negeri Dander Bojonegoro. Lalu sejak kapan Alberto bermain sepak bola? Bakat sepak bolanya terlihat saat masih berusia 8 tahun. Saat itu Alberto memang memiliki kecintaan pada sepak bola yang teramat dalam. Kecintaan yang pada waktunya nanti menembus kemiskinan yang menjeratnya. Di usia 8 tahun Alberto sudah bergabung ke SSB Sukorejo Putra. Bukan SSB yang besar, namun sering mendulang berbagai prestasi. 7 tahun Fadly Alberto menimba ilmu dan pengetahuan sepak bola di SSB tersebut. Pada 2023 lalu ketika Bayangkara Presisi FC membuka seleksi masuk tim muda, pelatih Alberto mendorongnya ikut. Bocah berdarah Papua Jawa ini diterima di Bayangkara Presisi FC. Alberto lalu mengalami perkembangan pesat di klub milik Kepolisian Republik Indonesia itu. Performanya yang bagus membawanya naik kelas dari tim B ke tim A. Soal ekonomi, Alberto memang kurang beruntung, tapi nasib baik dari segi karir berada di pundaknya. Belum genap setahun bergabung di Bayangkara Presisi FC, karir Alberto melesat ke tim nasional. Ceritanya dimulai sebelum Piala AFF U16. Sinteyong yang kala itu menjadi pelatih kepala di Timnas Indonesia Senior mempercayakan Timnas U16 pada asistennya Nova Arianto. Ini jadi kesempatan Nova untuk mengikuti jejak ayahnya Sartono Anwar sebagai seorang pelatih. Nova pun membuka seleksi untuk Timnas Indonesia U16 yang akan mengikuti ASEAN U16 Boys Championship. Ya itulah lor ya, nasib orang siapa yang tahu ya. Jadi dari seorang Fadly Alberto yang tinggal di tanah perhutani dengan gubuk reot, tapi sekarang menjadi salah satu pemain timnas U17 yang sangat dipandang atau ditakuti oleh tim-tim lawan lor ya. Karena memang Fadly Alberto punya skill seperti orang Brazil. Banyak yang mengatakan seperti itu lor ya. Karena gocekan dan penyelesaian gol dari Fadly Alberto ini sangatlah kalem lur ya, santai, tidak gerumusuh permainannya, tepat dan juga tidak banyak terlalu mendribbling bola. Selalu mengutamakan permainan cepat 1-2, itulah yang diinginkan permainan oleh coach Nova Irianto, sehingga Fadly Alberto adalah salah satu pemain dari 4 yang sangat ditakuti oleh tim-tim lawan lur. Kita lanjut lur. Alias Piala AFF U16. Nah, Alberto mengikuti seleksi itu. Sang pemain lolos seleksi tahap pertama dan ikut rombongan Timnas Indonesia U16 pemusatan latihan di Yogyakarta. Di situ Nova menyeleksi lagi untuk menentukan pemain yang layak dibawa ke Piala AFF U16. Kemujuran masih berhembus pada Fadly Alberto. Ia masuk ke Timnas U16 yang mengikuti Piala AFF U16 2024 lalu yang digelar di Indonesia. Di turnamen tersebut, Alberto membuktikan keputusan Nova memilihnya tidak keliru. Bocah kelahiran Timika itu turut menjebol gawang Singapura dalam kemenangan 3-0 di laga pertama. Penampilan apik itu membuatnya jadi salah satu andalan Nova Arianto. Tapi sayang di turnamen itu Indonesia gagal ke final. Langkah pasukan Nova Arianto dijegal Australia di 4 besar. Kabar baiknya, Indonesia masih bisa juara ketiga setelah menumpas Vietnam 5 gol tanpa balas. Beberapa hari setelah Piala AFF U16, Fadly Alberto kedatangan tamu.
Sebuah kabar dapat bahagia. rumah ya. CEO perusahaan makanan dan suplemen kesehatan PT Real Food Winta Asia, Lucianto Handoko menghadiahi Alberto 1 unit rumah. Penyerahan hadiah rumah itu dilakukan secara simbolis pada Juli 2024 Luar biasa lalu. ya. Tentu saja Fadli Alberto hanya bisa mencurahkan air mata kebahagiaan. Pemuda Bojonegoro ini juga tak henti-hentinya mengucap syukur. Mendapat hadiah rumah berarti satu keinginannya terkabul. Saat tinggal di Gubuk Reot, Alberto ingin memberikan rumah untuk ibundanya. Keinginan itu pun terwujud walau lewat wasilah orang lain. Kini, Fadli Alberto dan keluarganya tak lagi tinggal di gubuk di atas lahan milik perhutani. Namun kerasnya hidup melatih seseorang untuk terus berdaya, bekerja dan berupaya meski sudah nyaman dan sentosa. Begitulah yang dilakukan Ibu Alberto saat sang anak terus melatih skill dan sudah berlabel pemain tim nasional di level junior. Piana bersikukuh untuk tetap menjalani usaha. Sang ibu bergabung menjadi nasabah PNM Mekar Unit Rucuk. Dari sana, Piana mendapat modal usaha untuk membuka warung. Puji Tuhan, ada hikmah di balik gagalnya Alberto dan kawan-kawan ke final Piala AFF U16 tahun lalu. Ya, ternyata Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang besar bagi Timnas Indonesia U17. Sesuatu yang besar itu adalah tiket ke Piala Dunia U17 lewat jalur Piala Asia, bukan tuan rumah seperti Qatar. Demikianlah kisah Fadli Alberto. Ya Lur ya, itulah perjalanan dari seorang Fadli Alberto yang dari pertama berkarir di sepak bola sehingga masuk ke timnas ke tim Bayangkara sampai dipilih oleh timnas Indonesia dan juga Sintayong, Nova Irianto dan sekarang menjadi salah satu pemain inti di timnas U17 kita. Dan juga Nova Irianto tidak salah memilih Fadli Alberto karena memang punggung 10 itu adalah nomor keramat untuk seorang penyerang atau lini depan dari sebuah tim Lur ya. Dan juga Nova Irianto telah mempercayakan itu kepada Fadli Alberto. Memang kita lihat permainan dari seorang Fadli Alberto itu sangatlah tenang Lur ya. Tenang, fokus dan juga tepat. Itulah permainan yang dilakukan oleh Fadli Alberto yang membuat lawan-lawannya menjadi gempar Lur ya. Itu kecerdikan dari seorang Fadli Alberto sangat luar biasa kalau menurut gue Lur. Dan juga di sini Fadli Alberto telah mencapai titik yang sedang naik daun Lur ya. Semoga Fadli Alberto mempertahankan itu semua sampai dia menjadi seorang pemain yang termahal di Indonesia ataupun dunia. Itu doa kita semua. Sehat selalu untuk Fadli Alberto. Sekian reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.